Salamullah. Di Jakarta Pusat muncul sosok perempuan bernama Lia Aminuddin yang mengaku menerima wahyu dari malaikat Jibril pada tahun 1995 saat sedang melaksanakan sholat tahajud. Ia kemudian mendirikan aliran spiritual bernama Komunitas Salamullah atau Eden. Lia menyebut dirinya sebagai Bunda Maria sekaligus Rasul zaman modern. Ajarannya menggabungkan unsur agama samawi seperti Islam, Kristen, Yahudi. Ia juga menyebut putranya sebagai reinkarnasi Yesus dan mengaku memiliki kemampuan menyembuhkan orang sakit. Pada tahun 2015, ia kembali menarik perhatian publik dengan mengirim surat sepanjang 38 halaman kepada Presiden Joko Widodo, meminta izin agar UFO bisa mendarat di kawasan Taman Monas untuk menjemput dia dan komunitasnya. Lia wafat pada tahun 2021 sehingga terputuslah wahyu dari Tuhan menurut pengikutnya. Bab kesucian. Di Goa, Sulawesi Selatan, muncul sosok Hadi Minullah, pemimpin spiritual yang mengklaim bisa menyucikan jiwa manusia. Ia mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Mutiara Marifatullah dengan ajaran yang menyimpang dari Islam seperti salat 5 waktu dianggap tak lagi wajib, hadis Nabi ditolak, dan daging serta susu disebut najis karena dianggap merusak kesucian batin. Yang paling menghebohkan, pasangan suami istri diwajibkan menceraikan diri secara syariat, lalu menikah ulang di hadapan Hadi agar dianggap kembali suci. Setelah menuai kontroversi, ajaran ini resmi dinyatakan sesat oleh MUI Sulsel. Akhirnya pada Februari 2023, seluruh santri dipulangkan, yayasan ditutup, dan gedung bekas aktivitas mereka bahkan dikabarkan akan dijual. Hakekok Balata Sutak. Di pedalaman Pandeglang, Banten, muncul sosok bernama Kasrudin yang mendirikan aliran Hakekok Balata Sutak. Tetapi setelah kematiannya, kepemimpinan aliran diambil alih oleh seorang pria yang dikenal sebagai Arya, yang juga menggunakan gelar spiritual Ama Sepuh. Ajaran mereka berupa praktir tukar pasangan, meninggalkan sholat dengan ganti zikir khusus, dan mempercayai bahwa mandi telanjang bersama di kolam bisa menyucikan dosa dan mendatangkan kekayaan. Pada tahun 2021, publik digemparkan ketika 16 pengikutnya termasuk perempuan dan anak-anak tertangkap sedang melakukan ritual mandi bugil di sebuah rawa. Di lokasi ditemukan benda-benda mistis seperti keris, kemenyan, hingga kondom yang makin memperkuat kecurigaan masyarakat. MUI Banten dan aparat keamanan turun tangan, menyatakan bahwa aliran ini sesat menyesatkan. Ritual Aliyuddin di Tangerang, muncul sosok pria bernama Aliyuddin yang memimpin sebuah ritual tak biasa di desa Cibugel, Cisoka. Ia membangun makam palsu di dalam rumahnya dan menggelar zikir dengan cara yang tak lazim. Para pengikutnya diminta membaca istighfar secara kembali. Dan dalam salah satu klaim mengejutkan, mereka harus dijilat anjing hitam sebagai bagian dari penyucian. Praktik ganjil ini memicu keresahan warga dan viral di media sosial. MUI Kabupaten Tangerang menyatakan ritual ini bukan termasuk aliran sesat secara formal, karena pengikutnya masih mengakui rukun iman dan Islam. Namun, cara-cara yang ditempuh Aliyuddin dinilai menyimpang dari syariat. Aparat setempat akhirnya turun tangan, makam buatan dibongkar, dan semua aktivitas dihentikan. Pada Februari 2023, Aliyuddin menyatakan penyesalan dan berjanji tak mengulanginya. Kerajaan Ubur-Ubur di Serang, Banten, muncul seorang perempuan bernama Aisyah Tusalama yang mendirikan kelompok spiritual bernama Kerajaan Ubur-Ubur. Ia mengaku sebagai jelmaan Nyi Roro Kidul dan menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Islam. Dalam doktrinnya, ia menyebut Nabi Muhammad adalah perempuan, Ka'bah hanyalah tempat pemujaan, dan melakukan ritual rutin Jumat malam agar diberikan akses dan mencairkan dana dari Bank Dunia. Bahkan, ia menempatkan Nyi Roro Kidul sebagai sosok yang layak diimani selain Allah. Ajaran ini menghebohkan publik setelah video-videonya viral di media sosial, hingga MUI Serang menetapkannya sebagai sesat dan menyesatkan. Pada 2019, Aisyah dijatuhi hukuman 5 bulan penjara karena menyebarkan ujaran kebencian bernuansa sara. Setelah bebas, ia mengaku telah bertobat dan kembali ke ajaran Islam. Al-Mukarromah Segitiga Emas di Bone, Sulawesi Selatan, muncul aliran spiritual unik yang dikenal dengan nama panjang Al-Mukarromah Al-Khairot Mukminin Segitiga Emas Sunda Nusantara. Pimpinan aliran ini adalah Grento Walinono, yang akrab disapa Puang Nene oleh para pengikutnya. Ia mengklaim diri sebagai nabi yang diutus khusus untuk wilayah Nusantara. Dalam ajarannya, Puang Nene membebaskan pengikutnya dari kewajiban sholat 5 waktu dan syariat Islam formal. Sebagai gantinya, mereka diajarkan zikir dan laku tarekat yang ia susun sendiri.
Ritual lain juga sering dilakukan secara rutin, termasuk pembakaran sesajen dan meditasi di pinggir sungai atau lokasi yang dianggap suci. Selain itu, ajarannya menyebutkan adanya wilayah segitiga emas Nusantara yang akan menjadi pusat kebangkitan spiritual baru di dunia. Ajaran ini oleh MUI secara resmi dinyatakan menyimpang dan sesat karena mengklaim kenabian dan mengubah pokok ajaran Islam. Tajul Al-Khalwatiyah di Goa, Sulawesi Selatan, muncul sebuah tarekat yang menarik perhatian publik karena ajarannya yang menyimpang dan kontroversial. Dipimpin oleh Puang La'lang alias Andi Malakuti, aliran ini bernama Tajul Al-Khalwatiyah Syekh Yusuf dan mengklaim sebagai pewaris sah ajaran sufi besar Syekh Yusuf. Ajaran sesat Puang La'lang diantaranya menjual kartu surga seharga 10.000 hingga 50.000 kepada para pengikutnya yang diklaim sebagai jaminan masuk surga. Ia juga diduga menyebarkan ajaran 3 bentuk syahadat, melakukan sholat kilat tanpa rukun yang sah, dan bayar zakat dihitung berdasarkan berat badan pengikutnya, serta mendorong pengkultusan dirinya sebagai tokoh yang suci dan tak bisa disalahkan. Ajaran ini dinilai sesat oleh MUI Goa sejak 2016 dan secara resmi dibubarkan pada tahun 2019. Ma'had Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat, berdiri pesantren megah bernama Ma'had Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Pesantren ini didirikan oleh Yayasan Pesantren Indonesia atau YPI pada 1 Juni 1993, mulai dibangun pada 13 Agustus 1996 dan diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada 27 Agustus 1999. Namun di balik kemegahannya, pesantren ini memicu kontroversi nasional. Panji menyebut dirinya menganut mazhab Bung Karno dan pernah menyampaikan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi, bukan kalam Allah. Dalam salat Idul Fitri, saf dibuat renggang, perempuan berdiri sejajar dengan pria, bahkan ada hati perempuan dalam salat Jumat. Lebih jauh, Al-Zaitun juga dikaitkan dengan Gerakan Negara Islam Indonesia, NI, dengan dugaan struktur organisasi mirip negara bayangan yang membentuk jejaring loyalis. MUI, tokoh-tokoh ulama, dan berbagai ormas Islam telah mendesak pemerintah untuk menindak atas dugaan penistaan agama oleh Panji. Gavatar. Di awal 2010-an, sebuah gerakan bernama Gavatar Gerakan Fajar Nusantara mencuat ke publik dan langsung memicu kontroversi. Organisasi ini dipimpin oleh tokoh kontroversial Ahmad Musadek yang sebelumnya dikenal sebagai pendiri Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dalam ajarannya, Gavatar menolak kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, serta mengganti syahadat dengan versi baru. Mereka memperkenalkan doktrin Millah Abraham, sebuah konsep yang disebut menyatukan ajaran Islam, Kristen, dan Yahudi. Komunitas ini hidup secara terisolasi dalam sistem pertanian mandiri, lengkap dengan struktur kepemimpinan layaknya negara sendiri. Gavatar bahkan membentuk gubernur wilayah di berbagai provinsi dan menyebut dirinya sebagai gerakan penyelamat bangsa. Pada tahun 2016, gerakan ini resmi dibubarkan melalui SKB 3 Menteri karena dianggap menyimpang dan berbahaya. Ponpes Al-Kafiyah di Langkat, Sumatera Utara, dunia maya sempat dihebohkan oleh video viral yang menampilkan sosok perempuan bernama Ustazah Umariyah menjadi imam sholat bagi jamaah laki-laki, disertai ritual lilin, kegiatan sholat 100 rakaat untuk stok seminggu, penghapusan dosa dengan membayar, dan jaminan masuk surga. Banyak yang mengira ini adalah praktik sesat dari sebuah pesantren bernama Ponpes Al-Kafiyah. Namun setelah diselidiki oleh MUI, Langkat, dan Sumut, fakta sebenarnya adalah ponpes ini tidak pernah ada secara resmi dan hanyalah padepokan milik Mas Karyo alias Sunaryo dengan fokus untuk praktek pengobatan alternatif dan zikir. Lebih lanjut, Mas Karyo menjelaskan bahwa semua adegan dalam video tersebut hanyalah bagian dari sinetron pendek edukatif yang bertujuan menyindir praktek menyimpang ala Zaitun. Honorable Mention, Mamah Gufron di Malang. Sosok bernama Abdul Gufron Al-Bantani atau lebih dikenal sebagai Mama Gufron mencuri perhatian publik lewat ceramah-ceramahnya yang nyeleneh dan penuh klaim gaib. Ia mengaku bisa video call dengan malaikat Israel, berbicara dengan semut, bahkan
melainkan mendapat wahyu yang disebut-sebut melampaui Al-Quran. Ajarannya semakin menyimpang ketika salah satu pengikutnya mengajarkan umat untuk menjawab pertanyaan kubur dengan menyebut namanya sendiri, Gufron. MUI Kabupaten Malang mengidentifikasi sedikitnya 10 poin penyimpangan dalam ceramahnya, termasuk menolak hadis, menafsirkan Al-Quran secara ngawur. Ceramah-ceramahnya dinilai sangat menyesatkan, meski hingga kini belum ada fatwa resmi yang menyatakan ajarannya sesat. Ketua MUI Pusat KH Holil Nafis bahkan menyebut ajaran Gufron sebagai ngaco dan meminta masyarakat menjauh. Di tengah sorotan ini, Mama Gufron belum juga memenuhi undangan klarifikasi dari MUI, sementara pengawasan terhadap aktivitasnya terus diperketat.